Oke. Momen Idul Fitri itu emang menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu sama ya bisa dibilang hampir semua penduduk Indonesia lah. Dimana pada hari itu semua orang saling menyambung kembali tali silaturahmi, saling bermaaf-maafan, ya kan? Pokoknya damai banget lah hari itu. Tapi emang dasar ya manusia kurang akhlak. Biasanya kedamaian itu nggak berlangsung lama cuy. Paling cepet nih ya, itu paling sampai sore doang. Atau besoknya itu udah ada lagi yang namanya perseteruan atau perselisihan antar kampung. Ada konflik nih. Konflik itu sendiri biasanya itu dilakukan sama segerombolan bocil-bocil ya yang bermodalkan uang THR sama nyali. Lo pasti paham kan apa yang gue maksud. Nah, kalau misalkan lo paham apa yang gue maksud atau kebetulan lo salah satu dari pelakunya, mendingan lo tonton episode ini deh sampai habis. Jangan kemana-mana. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gue, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, berhubung sekarang suasananya lagi lebaran nih. Nah ini pas banget nih, gue pengen ngajak lo untuk bernostalgia, untuk mengingat kembali masa-masa kecil dulu di mana lo ataupun gua atau mungkin ya teman-teman kita lah itu pernah quote unquote jadi serdadu lebaran. Ya kan? Waktu kecil dulu lo beli pistol-pistolan menggunakan uang THR. Di mana barang yang lo sebut pistol-pistolan itu sebetulnya adalah salah satu jenis dari airsoft gun juga gitu. Nah, kalau misalkan kita ingat-ingat itu berarti kan airsoft itu bisa dimainkan tanpa harus jadi mahal kan sebenarnya, karena dengan ya let's say uang di bawah 100.000 lu udah bisa menikmati serunya skirmish gitu ya, tentunya dengan segala kekurangan yang ada gitu ya, tapi kan bukan itu poin yang akan kita bahas. Nah di episode kali ini berhubung lagi momennya pas nih untuk nostalgia, gue udah siapin sesuatu nih cuy buat lu. Gue udah nyiapin satu airsoft spring yang susah emang kalau punya kuliner akhlak gitu. Gue udah nyiapin satu airsoft spring yang bakal gue review buat lo nih. Lo penasaran barangnya kayak apa? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, ini di tangan gue sekarang udah ada nih paket quote unquote lagi nih airsoft lebaran. Gue juga belum pernah lihat sih sebenarnya, belum pernah megang, belum pernah mainin barangnya apa, kayak gimana. Jadi unboxingnya masih grass banget nih, dan ini bener-bener review jujur ya gitu. Karena kan ya lagi nih kan, siapa juga mau endorse gue ginian. Oke, ini habis kita buka packingnya kayak gini. Ini kemarin gue nemu sih di e-commerce sebenarnya gue belinya. Terus lagi grad ongkir juga kan, jadi ya udah gitu. Oke, sekarang lagi barangnya ini nih. Kenangan banget gak sih zaman dulu gitu kan, pakai duit lebaran, lu ke warung, lu beli ginian gitu. Sekarang ini versi lebih modern aja sih sebenarnya. Oke, jadi barang yang gue beli di sini ini dari merek The Cobra Reborn, ini shotgun, terus ini ada tulisan jenisnya tuh. Ini M9 berapa sih? 90 cuy, M90. Oke. Best seller katanya sih kalau dari boxnya. Gak box juga ini sebenarnya plastik pack gitu. Oh ya, terus di belakang sini disertakan juga BB penghibur diri ya. Yang jelas ini tidak cocok kalau Anda masukkan ke AEG milik Anda gitu. Tapi lumayan lah buat sekedar hiburan. Nah, berhubung gue sebenarnya nggak pernah nih main springan kayak gini. Jujur aja bukannya gue sombong ya gitu. Gue
sangat tidak update lah sebenarnya sama perspringan duniawi sekarang gitu. Cuman berhubung ini kita lagi lebaran, kita lagi kita lagi nostalgia gitu, kan gue beli nih ginian gitu kan. Kangen juga sebenarnya. Kalau dulu sih ya main springan juga gitu kan, pernah jadi serda lebaran, tapi untuk sininya kebanyakan main air. Oke, untuk unitnya sendiri nih segini lah ukurannya. Gue sih nggak yakin ini 1:1 sebenarnya gitu. Cuman kalau lihat dari bentuk ya boleh lah ala-ala Mossberg gitu kan. Terus kalau untuk coloring di sini juga ya lumayan lah gitu. Masih kelihatan mainannya tapi ujungnya udah orange agak merah gitu. Boleh. Kalau dari model sendiri kurang lebih sih di The Cobra Reborn ini nih dengan apa tadi berapa nomor? M berapa? F90 ya, itu ala-ala Mossberg 500 ya kalau dari bentuk. Oh ya, satu lagi nih yang gue lupa kasih tahu kalau misalkan si The Cobra ini itu adalah pabrikan Airsoft Spring yang berasal dari Indonesia cuy. Tepuk tangan dulu dong. Local pride cuy. Ini dia emang bener-bener apa ya? Bener-bener ya apa bilangnya, mengapresiasi atau mengglorify gitu kan serdadu-serdadu lebaran gitu. Atau mungkin dulu dia juga pasti pernah kayak gitu lebaran kan, terus dia pengen nostalgia lagi. Oh, gue bikin aja sekalian pabriknya. Anyhow, apapun itu keren buat The Cobra Reborn. Oke, langsung kita balik ke unitnya lagi. Ini depan muzzle ya. Muzzle, gue seharusnya nggak boleh ngeliat kayak gini sih. Ini jadi contoh di rumah, lu nggak boleh ngeliat langsung ke arah sini. Tapi in the name of science, gue penasaran. Gue nggak bisa lihat tidak barel juga sih tapi. Cuman ya oke lah. Terus di sini ada stiker peringatan. Ini ada hitsingan. Ini ada kokakannya. Kita coba dulu ya. Oh, cukup keras juga pere gitu. Kalau misalkan karena kecil, kayaknya agak susah dia ngokang. Triggernya, oke, sekali lagi. Triggernya nggak terlalu dalam sih. Oke, ya cukup lah ya. Nanti kita krono berapa sih gitu. Ini ada stiker lagi di Cobra, bisa lu copot juga. Nah, yang gue masih penasaran di sini masukin BB dari mana ya? Dari ini nggak ada buku manual ya soalnya. Ya, ini save. Oh, bukan. Ini kalau misalkan di replika shotgun airsoft pada umumnya biasanya ini safety nih cuy. Ini safety-nya. Tapi di sini jadi tempat masukin BB sepertinya ya. Kalau gue salah mohon dibenerin lah kan. Lo nggak pernah main gini ya. Ini masukin BB dari sini berarti dia itu pakai BB gravitasi sebenarnya untuk nurunin. Jadi kayak kalau lo kayak gini, ngomong begini berarti kayaknya BB-nya harusnya nggak turun nih. Cuman nggak tahu ya, nanti kita bakal tes juga gitu kan, ada tes akurasi dan endingnya juga seperti biasa gitu. Jadi kalau ini lo harus begini biar si BB-nya tuh turun ke bawah. Kangen gak sih? Kampung sebelah ya mendingan ya kita yuk. Ya udah, kurang lebih itulah detailnya ya yang bisa gue kasih lihat di sini soal si The Cobra Reborn. Nah, untuk ke sesi berikutnya seperti biasa juga itu akan ada sesi krono. Kita akan ukur powernya mainan ini berapa. Habis itu kita akan tes juga handlingnya seperti apa. Ya udah, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bacotan Oppo. Oke, pertama kita masih tahu dulu nih mainan ini berapa sih sebenarnya powernya. Dan untuk ngetes power mainan ini, gue menggunakan BB ini nih, keluaran ICS dengan berat 0,2 gram. Oke, taruh ya. Ini udah gue isi juga BB-nya di dalam sini. Dan sekarang mari kita krono. Kalau misalkan dari info-info yang gue dapet sih, sebenarnya spring itu enaknya pakai 0,12, cuman karena nggak ada kan, jadi ya udahlah. Ini udah di krono 114 fps. Oke, berikutnya
63, seriusan lo? 63, 50, 55. Wah, lucu juga ya. Oke, 65, 69. Angka yang cukup bagus. Sekali lagi. 77 fps. Oh, tadi lumayan ya. Tadi pertama awal ada di 100-an. Terus turun. Gue gak ngerti sih ini karena salah krono atau salah apanya gitu ya. Cuman hasil yang gue dapet sih segitu. Oh ya, tadi pas gue krono juga, ini sih tempat masukin bibinya ini kurang ngunci ya. Jadi kalau saran gue sih pas dipakai mendingan ini ditahan pakai jempol aja. Sama mainan ini ternyata juga tidak ada side ya cuy. Jadi ya kayak feeling aja lah ya. Yang penting nyali kan. Ya udah, daripada banyak bacot, sekarang mari kita lihat handling sama akurasi. Alright. Sebelum lo nyerbu kampung sebelah ya kan, lo masih tes dulu nih. Berapa sih akurasi mainan ini gitu. Dan berhubung ini nggak ada side, jadi ya ke perasaan aja lah. Bener ada bumbu keker. Ya, gitulah pokoknya. Ya, sekali lagi. Oke. Ya, oke. Oke. Kadang kanan, kadang kiri ya kan. Kamu kayak akhlak lulu gitu kan, kadang lurus, kadang agak belok-belok gitu. Kan, ya lumayan. Itu tadi kayak double kit deh. Oke. Berhubung akurasinya agak-agak ngegaca juga gitu ya, jadi ya udah lah, majuin sih. Yang penting nyali cuy. Tuh. Tapi gak sih bener. Ya udah segitulah, capek gue lama-lama. Langsung kita lihat aja hasilnya gimana. Ngomongin soal handling, jujur aja nih, kesan pertama yang gue dapat dari mainan ini adalah ringkih. Bukan cuma karena material plastiknya, tapi karena jeroan konstruksi mainan ini kopong. Ini gue nggak ngomongin harganya dulu ya. Dan buat gue yang terbiasa shouldering popor dengan menekan keras ke arah bahu, seriusan cuy, wobbling banget. Gue malah ngeri patah ini mainan lama-lama. Tapi, abis itu gue inget lagi target market utama dari mainan ini, yang adalah quote-unquote pemula di dunia airsoft. Jangan bilang anak-anak, karena mainan ini juga sebenarnya harus dimainkan dengan pengawasan orang dewasa. Kalau soal akurasinya, ya seperti yang lo lihat tadi lah pas gue tes. Akurasinya kadang kanan, kadang kiri, kadang double fit, sesuka dia aja lah. Udah gitu, nggak ada tuh sight yang bisa gue pakai buat aim down. Jadi ya, pakai doa sama perasaan aja nembaknya. Tapi satu nih, yang gue suka dari mainan ini, meskipun nggak ada safety-nya, mainan ini nggak bisa lo mainin dengan cara slam fire. Jadi beneran, harus lo kokang dulu, baru abis itu lo tarik pelatuknya. Artinya apa? Artinya, mainan ini nggak bisa lo mainin secara barbar. Terus untuk urusan trigger pull, mainan ini menurut gue punya trigger pull yang cukup crispy. Nggak perlu dalam-dalam buat lo narik pelatuknya. Tapi, untuk urusan pump action, menurut gue permainan ini cukup keras cuy. Apalagi kalau misalkan dipakainya sama bocah. Ya benernya nggak apa-apa juga sih. Anggap aja olahraga tangan. Paling enggak, kan olahraga tangan yang ini lebih berfaedah. Terus nggak bikin stok sabun sama body lotion di rumah lo menipis. Lo paham kan? Terus untuk kelas pemula di dunia airsoft, mainan ini lumayan oke lah. Harganya terjangkau banget. Apalagi mainan ini merupakan unit airsoft buatan Indonesia. Wih, local pride cuy. Yang begini ini patut diapresiasi, tau nggak lo? Terlepas dari berbagai kekurangannya, yang gue doain ke depannya nanti bakalan terus berkembang dan jadi jauh lebih baik. Thumbs up man buat The Cobra Reborn.
Oke cuy, tadi kita sama-sama udah unboxing si The Cobra M90 ini. Bahkan dari tadi awal dia masih terbungkus bubble wrap, gue belum apa-apain. Itu udah kita buka bareng-bareng. Terus detail-detailnya juga udah kita lihat bareng-bareng ya. FPS-nya yang ya segitulah juga udah lu lihat. Akurasinya juga udah lu lihat. Terus handlingnya juga ya udah gue jabarkan lah kurang lebih gitu. Terus gimana kalau menurut gue nih ya, verdict dari gue ya dengan harga 100.000 lah. Apa yang lo harapin juga sebenarnya gitu, tapi enggak gitu. Dengan harga 100.000 ya bisa dibilang lo dapet apa yang lo bayar lah, cukup gitu. Terus buat gue pribadi juga gue mengapresiasi nih pabrikan The Cobra Reborn ini. Kenapa? Karena tanpa mereka, tanpa pabrikan-pabrikan kayak The Cobra gini, ya tradisi-tradisi antar kampung itu ya, perang antar kampung itu saat lebaran kayaknya punah sih, keganti sama game-game di mobile gitu. Ya paling enggak pabrikan The Cobra ini memberikan sebuah solusi lah, solusi akan sarana di mana anak-anak itu mau lagi untuk bermain keluar tanpa harus tergantung sama gadget. Thumbs up lah buat The Cobra Reborn, keren gitu. Kalau misalkan dari unitnya sendiri, ya cuy, ini mohon maaf nih tanpa mendiskreditkan gitu ya, unit 100.000 jangan lu bandingin sama yang harga sultan-sultan juga lah gitu, beda. Tapi kan intinya bukan di situ. Intinya adalah unit ini sebagai gerbang pengenalan orang-orang awam ke dunia airsoft gitu sih. Anyhow, thumbs up sekali lagi buat The Cobra dan thumbs up juga buat lo yang udah mau nonton episode ini sampai habis. Apalagi kalau lo udah subscribe, like, komen, apalagi sampai nge-share. Makasih loh. Ya udah, kurang lebih segitu aja episode kali ini. Tungguin episode berikutnya karena kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gue juga, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Kru Bacotan Omwok mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf